Menjelang akhir pemerintahan Jokowi sebagai Presiden Republik Indonesia, tampil secara konsisten orang-orang yang menjadi kritikus terhadap rezim pemerintahan ini. Nama-nama seperti Rocky Gerung, Refli Harun, Amin Rais, dan yang teranyar adalah Mahfud MD mencatatkan diri mereka sebagai orang-orang yang setia, melakukan kritik yang tajam terhadap rezim pemerintahan Jokowi. Tidak tanggung-tanggung, kritik mereka bukanlah kritik yang enteng. Mengapa? Karena di belakang kritikan-kritikan itu ada status yang disandang oleh mereka semua sebagai orang yang tidak bisa dipandang remeh. Deretan posisi-posisi penting yang mereka duduki dan kapasitas mereka di tengah-tengah publik yang memainkan wacana dan diseminasi wacana tentang demokrasi, politik, kekuasaan, dan nilai-nilai kebangsaan. Setidaknya itu tercermin dari kritikan-kritikan yang mereka lakukan secara bertubi-tubi terhadap pemerintahan Jokowi. Dalam konteks ini, mereka semua dapat disebut sebagai the masters of suspicion. Artinya, para guru kecurigaan. Bagaimana kita menempatkan kritik-kritik mereka dalam rangka sebuah filsafat yang konstruktif? Demi dan tujuan kita adalah sama, yaitu mencintai Indonesia dan ingin memberikan kontribusi menurut peran kita masing-masing dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan memastikan bahwa semua aktor-aktor politik tidak pernah imun dari yang namanya kritikan-kritikan untuk menggugah kita semua agar kita tidak membangun kemapanan dalam kekuasaan yang kita sedang mainkan, tetapi memberi ruang-ruang bagi tafsir alternatif untuk menggugah kita agar kekuasaan yang diberikan dan menjadi amanah yang kita sedang lakukan dan kerjakan itu dibaktikan bagi kepentingan Indonesia yang lebih baik. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan perspektif pemikiran filsafat tanpa membuat kita menjadi orang yang digiring dalam satu opini tertentu, mempercayai pandangan saya sebagai pemilik channel ini, tetapi mari kita merayakan perspektif yang kaya untuk membangun keseimbangan dalam wacana berpikir kita dalam membaca konteks politik, sosial, kebudayaan di Indonesia kontemporer. Teman-teman, sebelum saya lebih jauh mendiskusikan bagaimana kita membaca statement-statement yang disampaikan oleh para the masters of suspicion ini, izinkan saya mendiskusikan satu buku yang ditulis oleh Muhammad A.S. Hikam. Beliau adalah seorang intelektual dan cendekiawan Muslim Indonesia yang sangat otoritatif. Beliau menulis buku berjudul Demokrasi dan Civil Society yang diterbitkan oleh LP3ES dengan kata pengantar Frans Magnisuseno, terbit pertama kali tahun 1996. Buku ini cukup tua, tetapi pesan yang mau disampaikan tetap relevan. Antara lain, Muhammad A.S. Hikam hendak menantang kita. Ketika kita berwacana tentang demokrasi, maka kita tidak pernah akan mengerti demokrasi secara baik ketika kita menjadi orang yang anti kritik. Justru
Demokrasi yang sehat antara lain dibangun oleh para kritikus yang setia dan konsisten mengambil peran mereka masing-masing untuk membunyikan alarm tanda bahaya. Apakah demokrasi kita betul-betul demokrasi yang mengarahkan kita semua mencapai tujuan Indonesia yang semakin baik? Ataukah kita harus mengatakan demokrasi kita sedang berjalan mundur ke belakang ketika kita menjadi orang, bahkan rezim yang berkuasa menjadi rezim yang anti kritikan. Teman-teman, saya dalam kesempatan ini ingin mendiskusikan satu terminologi yang dikatakan oleh salah satu guru kecurigaan yang saya maksudkan tadi, yaitu Mahfud MD. Dalam sebuah diskusi, ia mengatakan secara terang benderang bahwa Mulyono adalah alarm bahaya bagi demokrasi Indonesia. Ia secara sadar mengatakan tidak percaya lagi pada Mulyono. Pada waktu itu, diajukan pertanyaan untuk klarifikasi, siapa Mulyono yang ia katakan, yang ia maksudkan. Dan terkonfirmasi bahwa Mulyono yang dimaksud oleh Mahfud MD adalah Presiden Jokowi. Konon, Mulyono adalah nama kecil dari Presiden Jokowi. Atau mungkin itu adalah salah satu nama yang pernah dimunculkan oleh orang tua Jokowi. Tetapi nama itu tidak pernah kemudian lekat pada seorang Jokowi, dan yang kita kenal sekarang, ia bernama Jokowi. Nah teman-teman, apa masalah ketika seorang Mahfud MD menyebut alarm bahaya demokrasi itu ada pada sosok yang bernama Mulyono? Mengapa ia tidak menyebut secara jelas sehingga harus mengambil sebuah metafora atau gambaran nama lain, yaitu Mulyono? Ada apa? Apa pesan yang mau ia katakan? Nah, dalam filsafat simbolik, misalnya kita belajar dari pemikiran filsafat Paul Ricoeur, seorang filsuf Prancis yang menantang kita untuk menemukan apa yang namanya filsafat sebagai etika, atau filsafat itu sebagai panggilan untuk menemukan diri kita yang lebih baik, atau yang ia katakan sebagai self-understanding atau self-consciousness. Maka statement yang disampaikan oleh Mahfud MD ketika ia menyebut kata dan nama Mulyono dan bukan Jokowi, itu mengandung pesan simbolik bahwa seorang Mahfud MD sebetulnya merasa bahwa ia tidak mengenal dengan baik seorang tokoh yang selama ini memberi tempat ruang aktualisasi diri ketika memilihnya sebagai seorang yang menduduki pos sebagai seorang menteri koordinator politik hukum, keamanan, dan hak asasi manusia. Ia lebih memilih menggunakan kata Mulyono untuk menutupi sebuah pandangan bahwa nama ini adalah nama yang bermasalah. Dan karena itu nama ini mau dikatakan sebagai pihak yang paling bertanggung jawab ketimbang ia secara langsung menyebut Jokowi. Saya ingin mengatakan bahwa pengalihan nama Jokowi menjadi Mulyono itu adalah bentuk ketidakjujuran seorang Mahfud MD. Ia merasa bahwa ia tidak mengenal sosok presiden yang pernah memberi ruang aktualisasi diri ketika ia punya kesempatan untuk menjadi seorang penentu dalam diskursus politik, kekuasaan, dan keamanan yang ada di tanah air kita. Ia sengaja menggunakan terminologi Mulyono untuk memastikan bahwa orang ini sebetulnya adalah orang yang berbahaya
Karena itu kita harus anggap sebagai musuh bersama. Dalam hal ini ia tidak jujur. Karena itu ia menutupi argumentasinya yang tidak pernah mengenal sosok Jokowi dengan istilah lain, yaitu Mulyono. Dalam rangka membuktikan kepakaran seseorang, maka pertanyaan kritisnya adalah, apakah ketika ia dulu diminta oleh Jokowi menduduki pos sebagai Menko Polhukam, ia tidak pernah tahu bahwa Jokowi misalnya adalah seorang Mulyono. Mengapa ia memilih menggunakan kata Mulyono? Apa sebetulnya yang ia ingin sasar? Saya menduga dalam perspektif filsafat simbolik, ia mau mengatakan bahwa Mulyono adalah istilah yang tepat untuk melemahkan peran yang signifikan yang dimainkan oleh seorang Jokowi ketika ia memimpin Indonesia selama 2 periode. Ini adalah bukti dari apa yang disebut dalam teori itu sebagai cara mendemigrasi peran seseorang atau peran sebuah institusi politik seperti kepresidenan, lembaga kepresidenan yang tidak punya peran apa-apa dan tidak punya kapasitas yang signifikan dalam rangka kehidupan politik, hukum, keamanan, demokrasi di tanah air kita. Ada sesuatu yang sengaja ia tutupi, dan dalam konteks ini ia tidak jujur pada realitas yang ada dalam konteks kita berbicara tentang demokrasi di tanah air kita. Teman-teman, inilah tantangan terbesar dalam rangka sebuah dinamika politik yang menempatkan aktor-aktornya untuk bermain dan memberi peran dalam rangka partisipasi untuk kehidupan Indonesia yang lebih baik. Kadang-kadang kita menemukan banyak aktor politik yang tidak jujur pada dirinya. Ia menutupi kesan yang di mata publik ia mau mengatakan bahwa ia tidak kenal tentang apa yang ada sebagai fakta politik. Katakanlah Jokowi. Ia memilih menggunakan istilah yang lain dalam rangka memukul. Sekali lagi saya ingin katakan, ia memakai istilah lain dalam rangka memukul apa yang ia mau katakan, bahwa Jokowi adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam rangka melemahnya demokrasi di konteks Indonesia hari ini. Dalam konteks itu, pernyataan seorang Mahfud MD, sekali lagi saya ingin katakan, perlu dipertanyakan. Apakah itu keluar dari sebuah level kepakaran tertentu sebagai seorang ahli hukum dan tata negara? Ataukah itu adalah sebuah permainan politik yang cemen, yang hanya menutupi sebuah kesan tertentu dalam rangka politik jangka pendek? Bukankah kita harus membayangkan sebagai seorang pakar, ia harus jujur mengatakan, dan harusnya seperti itu, bahwa peran yang pernah diberikan oleh negara ini melalui seorang presiden Jokowi ketika ia boleh berperan dan berpartisipasi mengaktualisasikan dirinya sebagai seorang pejabat negara yang memainkan peran-peran signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hei Mahfud MD, mengapa engkau tidak jujur dan memilih menyembunyikan apa yang sebetulnya engkau kenal pada sosok orang yang bernama Joko Widodo? Teman-teman, itukah level seorang the masters of suspicion? Kita berterima kasih tentunya bahwa ada para guru-guru kita yang selalu memberikan kritik-kritik tajam dan konsisten sampai hari ini untuk menyuarakan suara profetiknya, mempertanyakan rezim pemerintahan yang sedang berkuasa. Tetapi, mengapa tidak jujur
kalau itu arahnya kepada seorang Jokowi? Apakah ada agenda politik tertentu jangka pendek dengan menggunakan istilah Mulyono, padahal itu maksudnya adalah Joko Widodo? Teman-teman, level seorang guru, apalagi guru bangsa, adalah level ketika ia menggunakan istilah-istilah untuk didiseminasikan sebagai wacana publik. Ia menggunakan terminologi yang seharusnya memang itu keluar dari pengalaman yang intens. Antara lain misalnya sebagai tokoh publik ketika ia punya kesempatan dalam konteks ini bersama seorang Jokowi memimpin Indonesia dalam pemerintahan. Karena itu teman-teman, level seorang Mahfud MD kembali dipertanyakan. Mengapa menggunakan kata Mulyono? Bukankah itu simbol yang sengaja menutupi sebuah catatan kritis? Kalau itu catatan kritis yang dimaksudkan untuk memberikan pembelajaran bagi kita semua dalam rangka deliberasi pemikiran tentang demokrasi Indonesia yang semakin baik, maka sasaran kritik itu harusnya ditujukan kepada seorang Jokowi. Ketika ia mengatakan Mulyono, maka itulah bentuk dari ia tidak jujur pada pengalaman bersama Jokowi. Selama sekian tahun ia menjadi bagian dari rezim pemerintahan yang berkuasa. Itukah level seorang guru bangsa?